Sebuah film berjudul Harold and the Purple Crayon tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pria yang punya krayon ajaib dan bisa mewujudkan apapun yang digambarnya. Luar biasa bukan? Ya sudah, daripada nasi di piring Anda keburu habis, langsung saja pasang handsfree, simetriskan besi serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Once there was a boy named Harold. Cerita diawali dengan memperkenalkan karakter kartun bernama Harold, seorang bayi yang punya krayon ungu ajaib, dan dengan krayon itu pula lah semua gambar yang ia buat bisa menjadi kenyataan, di mana Harold menggambar seekor rusa dan landak untuk ia jadikan teman. Even when they got lost, they always found each other. Night, Harold. Good night. Seiring berjalannya waktu, Harold akhirnya beranjak dewasa dan dunia yang ia buat kini semakin lebih besar. Sampai akhirnya Harold pun menyadari bahwa ia hanyalah karakter kartun dua dimensi yang tidak nyata sama sekali. If I drew you guys, then who drew me? Last date. I drew you, Harold. You did? Ya, Harold pun terlibat percakapan dengan sang narator alias Patua yang mengaku sebagai pencipta kartun Harold and the Purple Crayon, di mana saat Harold bertanya, "Di mana kau berada?" si Patua pun menjawab, "Dunia nyata." Sehingga Harold yang penasaran seperti apa dunia nyata pun memutuskan untuk membuat pintu menuju dunia nyata, dan itu bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan dengan krayon ungu ajaibnya. Harold menyuruh si rusa dan landak untuk menunggu, sementara ia akan masuk ke dunia nyata sendirian dan... I got this. Untuk pertama kalinya, Harold berada di dunia nyata dan berubah menjadi seorang pria asli yang mirip sekali dengan Sajam, yang karena si landak ingin menyusul, ia pun mencabut satu durinya hingga membuat si rusa lompat masuk ke dunia nyata. Karena ini dunia nyata, si rusa pun berubah menjadi sosok manusia laki-laki dewasa, di mana Harold dan si rusa pun akhirnya bertemu dan memulai petualangannya untuk menemukan si Patua yang menjadi pencipta mereka. You look so different. I look strange. Right? No, you look really cool. Are you sure? Oh, yeah. Melihat ada seorang kakek-kakek duduk sendiri, Harold dan rusa pun menghampirinya dan sempat menganggap ia adalah si Patua, yang karena beliau bukanlah si Patua yang mereka cari, Harold dan rusa pun memutuskan untuk mencarinya di tempat lain, dan karena butuh kendaraan untuk berkeliling, Harold pun menggunakan krayon ungunya untuk membuat sepeda, dan inilah yang terjadi. Sementara itu, si landak akhirnya berhasil membuka pintu antar dimensinya. Sama seperti si rusa, landak pun berubah menjadi sosok manusia perempuan yang memiliki penampilan mirip seorang rocker. I'm big. Hi, I'm Porcupine. I'm a bunny. No way. Kembali ke Harold dan si rusa yang sedang bersepeda di jalan raya, yang karena mereka tidak tahu aturan lalu lintas, sebuah bus pun mengklakson mereka hingga membuat Harold dan rusa hampir tertabrak mobil. Are you okay? Yeah. Ya, ternyata itu adalah seorang ibu bernama Terry dan putranya bernama Mel sempat meminta maaf karena hampir mencelakai mereka. Terry pun langsung beralih ke roda ban mobilnya yang bucat, sehingga Harold yang kasihan pun langsung membuatkan ban baru dengan krayonnya, tepat disaksikan oleh si Mel yang berada di dalam mobil. Mel ternyata adalah anak cerdas yang punya teman imajinasi berwujud naga tembus pandang, sehingga Harold dan rusa yang sama-sama punya imajinasi tinggi pun mengikuti permainan Mel yang membuat ibunya semakin pusing. He's coming after you. Oh no, no. Get the slip on. Hi, I'm Harold.
moose again. Sebagai permintaan maaf, Terry pun memberi tumpangan kepada Harold dan Rusa menuju suatu tempat yang karena Harold mengaku tidak punya tempat tinggal dan belum jelas kemana tujuannya, Mel yang kasihan pun memohon kepada Terry untuk mengizinkan mereka tinggal di garasi rumahnya, sehingga Terry pun sepakat untuk membiarkan mereka berdua menginap di rumahnya. Above the garage! Above the garage! Above the garage! Home sweet home. Oh, Terry, this is amazing! Singkat cerita, malam pun poek. Ketika si Rusa sudah tidur dengan posisi berdiri, Harold terlihat sedang berdua bersama Mel yang penasaran dengan bagaimana caranya Harold membuat peradaban hanya menggunakan sebuah krayon. Di mana Harold yang juga tidak tahu bagaimana keajaiban itu bisa terjadi pun kembali menunjukkannya dengan membuat seekor kupu-kupu. Mel pun jadi penasaran dan ingin mencobanya. Ia membuat seekor laba-laba yang bisa terbang dan inilah yang terjadi. Why did you make it poisonous? Di tempat lain, si landak yang masih mencari keberadaan Harold dan si Rusa pun tak sengaja melihat bunga berwarna ungu dan menganggap jika itu adalah buatan krayonnya si Harold, sehingga ia pun dengan cepat masuk ke dalam sana dan memakan seonggok kue sampai akhirnya alarm peringatan berbunyi yang membuat si landak langsung melarikan diri. Keesokan paginya, Terry dibangunkan oleh seekor laba-laba terbang buatan Mel, di mana ia kembali dikejutkan oleh beberapa kue pie di dapur yang tentunya adalah ulah Harold dan Mel. Karena belum mengetahui tentang krayon ajaibnya, Terry pun mengira jika kue pie tersebut dibeli oleh Harold lewat GoFood. Sempat akan menjelaskan tentang krayonnya, Terry langsung menolak dan meminta Harold untuk jangan memperparah imajinasi anaknya. Yeah, no, sure, Terry. I need to help Harold look for his dad. Melihat Mel yang terus dilarang-larang ibunya membuat Harold akhirnya simpati, ia pun mematahkan krayonnya jadi dua dan memberikan satu untuk Mel agar bisa membuat apapun dengan imajinasinya. Really? Yeah. Thanks. Alih-alih berangkat sekolah sesuai perintah ibunya, Mel justru malah menemani Harold dan si Rusa untuk mencari ayahnya, di mana mereka lagi-lagi menggunakan imajinasinya untuk membuat es krim ungu rasa pasya yang tentunya tak sulit untuk diwujudkan. Harold, you are a genius. Harold lagi-lagi kena sakit saat dibanting oleh seorang kakek yang sempat ia anggap sebagai pria tua penciptanya. Namun hikmahnya, Harold tak sengaja melihat sebuah koran bertuliskan perpustakaan yang menjadi gudang ilmu pengetahuan, sekaligus tempat berisi apapun yang ingin diketahui. That's it. That's what we do. The library is kind of a long walk. Masih dengan krayon ajaibnya, Harold membuat skateboard dan sepatu roda agar mereka bertiga bisa cepat sampai di sana. Dan inilah Gary, kepala perpustakaan yang sangat menyukai hal-hal berbau abad pertengahan, sekaligus orang yang selama ini menyukai Terry alias ibunya Mel tapi tidak pernah direspon. Tanpa buang waktu, Harold langsung menjelaskan niatnya datang ke sana adalah untuk meminta bantuan Gary mencarikan alamat rumah ayahnya. Namun karena Harold sendiri tidak tahu siapa nama lengkap atau ciri-cirinya, Gary pun cukup kesulitan untuk menemukannya. What's your dad's name? Funny thing, I don't. Okay. And that brings up 500 million people. Alih-alih Harold yang menemukan sang ayah, bagaimana jika konsepnya dibalik, yaitu membuat si ayah menemukan si Harold, di mana Gary menyarankan agar Harold terbang di udara menggunakan pesawat kecil dan menulis pesan di langit khusus ditujukan untuk ayahnya. Dan jikalau Gary menganggap ide tersebut hanya sekedar bercandaan yang sempat terlintas dalam benaknya dan tidak serius saat mengatakannya, maka ia sudah salah besar karena setelah Harold dan kawan-kawan pamit dan berterima kasih atas idenya, Harold yang punya krayon ajaib di tangan pun benar-benar bisa mewujudkan ide tersebut dengan membuat sebuah pesawat kecil yang secara kebetulan disaksikan oleh Gary yang mengintipnya dari balik jendela. Disitulah Gary langsung teringat dengan satu buku yang pernah ia baca, yaitu Harold and the Purple Crayon, hingga akhirnya ia pun sadar bahwa pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Harold yang ada di buku.
Harold dan kawan-kawan sendiri terlihat sudah terbang di udara. Dimana Mel memberikan sebuah ide untuk menuliskan nomor telepon ibunya karena jika ayah Harold melihatnya, maka ia bisa langsung menghubungi nomor telepon tersebut. Selesai menulis pesan di langit dengan mencantumkan nomor telepon Terry, kini para kakek-kakek yang ada di seluruh penjuru kota pun mulai menghubungi Terry dan mengaku bahwa merekalah orang yang Terry cari. Is this some kind of joke? No. You left me a message in the sky. Please stop calling me. Mel sendiri terlambat masuk kelas tepat saat muncul dua bocah pengganggu, di mana Mel tak sengaja menyakiti salah satu bocah dan langsung dipanggil ke ruangan kepala sekolah. What's going on? Principal's office now. Harold dan si rusa sendiri pergi ke swalayan tempat Terry bekerja sesuai alamat yang sebelumnya sudah Mel berikan. Yang tepat di saat bersamaan, Terry mendapat telepon dari kepala sekolah tentang Mel putranya yang terlibat insiden dan meminta Terry untuk datang ke sekolah saat itu juga. Sorry, I'll be right there. Okay, bye. Karena Terry masih punya pekerjaan yaitu memindahkan beberapa barang di gudang, Harold dan si rusa pun mengajukan diri mereka untuk menggantikan pekerjaannya agar ia bisa pergi ke sekolah untuk melihat kondisi Mel putranya. Beberapa saat setelah Terry berhasil membawa pulang Mel, Harold dan si rusa sendiri mulai kecapean dengan pekerjaan mereka yang ternyata cukup berat dan cukup menguras tenaga. Bosan berada di gudang, mereka berdua pun memutuskan untuk melihat-lihat isi swalayan yang masih dengan krayon ungu ajaibnya. Harold pun ngide sendiri dengan menciptakan beberapa hal yang seharusnya tidak boleh diciptakan yang justru malah membuat swalayan tersebut menjadi kacau balau. This is insane! Tak lama, muncullah Terry dan Mel yang sangat dibuat terkejut dengan kekacauan yang sudah Harold buat, yang mana secara kebetulan di situ ada bapak manajer yang melihat Terry berbicara dengan dua pengacau sehingga Terry langsung dipecat saat itu juga. Come on. Saat mereka sedang dalam perjalanan pulang melewati taman kota itulah, Harold tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk menghibur Terry yang sedang sedih, yaitu menciptakan sebuah piano setelah mengetahui jika Terry punya hobi main piano dan cukup lihai melakukannya. Selesai main piano, muncullah Gary yang sedari siang terus mencari keberadaannya. Ia mengaku mau membantu Harold menemukan ayahnya yang padahal tujuan Gary sebenarnya adalah untuk merebut krayon tersebut dari tangan Harold. So, follow me and I'll tell you everything. Okay? Gary pun menunjukkan buku berjudul mereka sendiri, di mana di situ terdapat sebuah nama yaitu Crockett Johnson yang merupakan sang membuat buku sekaligus sang ayah yang selama ini Harold cari. This is my old man, Moose. We finally know who it is. Tak lama muncullah si landak yang sedang berlari dikejar polisi setelah sebelumnya membuat kekacauan di restoran, yang pada akhirnya pihak aparat menangkap mereka bertiga dengan tuduhan telah membuat kekacauan besar. Saat sedang dikurung itulah, polisi memasukkan seorang tersangka baru yang akan satu sel bersama mereka, di mana kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh si rusa yang diam-diam keluar untuk mengambil krayon ungu milik Harold sehingga mereka bisa kabur dari kantor polisi. Keesokan paginya di sekolah, Mel lagi-lagi diganggu oleh dua bocah kemarin yang mengurungnya di dalam ruangan kecil, di mana Mel yang teringat dengan patahan krayon pemberian Harold pun langsung membuat seekor naga yang bisa berkamuflase persis seperti yang selama ini Mel bayangkan. Saat keluar, di situ sudah ada Harold dan kawan-kawan yang datang menjemput untuk mengajak Mel pergi ke rumah Crockett Johnson alias ayahnya, yang dengan motor unik yang sudah Harold buat, mereka pun langsung berangkat menuju ke sana.
Setibanya di rumah Crockett Johnson alias penciptanya, Harold cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika sosok penciptanya sudah lama wafat. Belum selesai dengan syoknya, Terry pun muncul untuk menjemput Mel pulang dan melarang keras Harold untuk mendekati kehidupan mereka lagi. Stay away from me and my son. Just leave us alone. Harold pun tenggelam dalam rasa kecewa yang mengakibatkan imajinasi dan daya kreatifnya luntur. Hal itu secara tidak langsung telah menghapuskan semua benda yang pernah diciptakan dengan krayon, termasuk si rusa dan si landak sahabatnya. No. Saat Harold sedang berjalan sendirian itulah muncul Gary yang sedari tadi terus mengikutinya. Ia menawarkan bantuan kepada Harold dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Tiba di kediamannya, Gary pun mengatakan tentang Harold yang perlu bimbingan. Menurutnya, krayon tersebut terlalu kuat untuk digunakan sendiri. Yang dengan permainan kata-katanya yang manis dan penuh janji tapi tak pernah ditepati, Gary berhasil memperdaya Harold untuk memberikan krayon ungu ajaibnya. Dan tebak apa yang Gary lakukan selanjutnya? Ya, Gary pun membuat semacam tembok penjara untuk mengurung Harold demi menguasai krayon itu sendirian. Disinilah akhirnya terungkap bahwa sebagai kepala perpustakaan, ia tidak pernah dianggap dan dihargai oleh semua orang. Dengan semua wawasan dan pengetahuan yang ada di dalam kepalanya, Gary merasa bahwa semua orang harusnya tunduk dan menghormatinya. Namun dengan krayon ungu di tangan, Gary bisa mewujudkan itu semua tanpa perlu memohon kepada semua orang. Now they'll see what library Gary is capable of. Di saat bersamaan, Mel yang khawatir dengan Harold pun memutuskan kabur secara diam-diam. Sesuai firasatnya, Harold berada di kediaman Gary dan sedang dalam bahaya. Namun saat ia masuk, tiba-tiba Harold? Oh! setelah Harold dan Mel terikat, Gary pun membuat lubang besar agar mereka berdua tidak bisa kabur. Sesuai passionnya, yaitu hal-hal berbau abad pertengahan, Gary pun mengelilingi kota menggunakan kereta kuda ciptaannya. Yang Gary tidak tahu adalah Mel memiliki potongan krayon pemberian Harold yang ia gunakan untuk membuka kunci, termasuk membuat balon udara untuk mengejar si Gary. Bersamaan dengan imajinasinya yang kembali muncul, semua hal yang sudah Harold buat pun kembali dengan sendirinya. Yang tepat berlokasi di tengah taman kota, Harold berhasil mencegat Gary termasuk turun dari balon udaranya. Disinilah mereka berdua sekarang melakukan duel dengan krayon sebagai senjatanya, di mana saat Gary masih sedang membuat kapak, Harold pun menggambar tali koboi sehingga karena talinya putus, Harold pun membuat kipas angin besar dan melihat adegan ini saya jadi teringat dengan film Green Lantern yang juga sama-sama bisa menciptakan apapun dengan energi hijaunya. Beda di warna doang, Gary dengan style abad pertengahan pun menciptakan pelontar batu yang dengan cepat dihalau oleh pegas besar yang mengakibatkan batunya terpental. Pegas yang Harold buat pun terus bergerak yang mengakibatkan Gary terjatuh, di mana Harold dengan cepat menahannya untuk merebut krayon tersebut. Tetapi Gary bertindak sangat nekat dengan menelan krayonnya yang secara tak sengaja telah berubahnya menjadi manusia krayon yang dengan kata lain, ia bisa menciptakan apapun hanya dengan memikirkannya saja. Tepat saat Gary merubah kostumnya menjadi kesatria, muncullah Terry yang datang untuk menjemput Mel, di mana Gary yang sudah lama naksir kepada Terry pun menawarinya sebagai ratu yang akan menemaninya menguasai dunia ini. Tetapi Terry tidak tertarik sama sekali, sehingga Gary yang marah pun langsung menciptakan sebuah senjata yang sangat mematikan. Akibat tanah terbelah, Harold pun terjatuh dan harus kehilangan krayonnya, di mana Terry dengan cepat memberikan peluit naga milik Mel dan ya, persis seperti yang Gary inginkan, ia pun bertarung melawan naga layaknya film abad pertengahan. Namun dengan kekuatan yang cukup besar, Gary bisa dengan mudah menjatuhkan naga tersebut.
Kini saatnya Gary akan menghabisi Harold yang tidak lebih dari hanyalah sebuah karakter dari buku dan kartun. Namun saat Gary akan mengeluarkan jurusnya, tiba-tiba saja muncul sebuah motor roda 3 yang ternyata itu adalah rusa dan si landang. Setelah mendapatkan kembali krayonnya, Harold pun menggambar sesuatu yang tidak pernah Gary duga sama sekali, yaitu laba-laba terbang ciptaan Mel, di mana laba-laba tersebut ditugaskan masuk ke dalam mulut Gary dan mengambil krayonnya keluar dari sana. Setelah Gary menyerah dan semuanya kembali normal, Harold pun mendekati Gary untuk menanyakan keadaannya. Pada dasarnya, Gary hanya ingin dunia seperti yang ia bayangkan, yaitu hidup di abad pertengahan, sehingga Harold yang kasihan pun menggambar pintu dengan nama Dunia Gary yang isinya adalah semua hal yang selalu Gary idam-idamkan selama ini. On Harold, Selesai dengan semua ketegangannya, Harold dan semua orang pun kembali mengunjungi rumah penciptanya, yaitu Crockett Johnson, yang berdasarkan surat peninggalan dari mendiang, Harold akhirnya sadar bahwa tempatnya bukan di sini tetapi di dunia kartun, sehingga ia dan kawan-kawan pun langsung pamitan kepada Mel dan Terry ibunya. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan Gary yang mendengar suara musik indah yang ternyata itu adalah Terry versi abad pertengahan. Alih-alih akan hidup bahagia dengannya, Gary lagi-lagi ditolak oleh Terry versi ini yang memilih pergi bersama kekasihnya, yaitu Gandalf sang penyihir putih. Could borrow. Tamat, ending yang cukup mengerudita butikan. Ya, alhasil inilah film keluarga anak-anak. Jangan ada yang komentar kurang beradrenalin dan brutal ya, karena jelas ini film genre keluarga yang family friendly. Cukup mengingatkan saya dengan kartun Chuck John, Rudy Tabuti. Kayaknya lebih terkenalan Rudy Tabuti ya daripada Harold mah, tapi gak tahu deh kalian semua. Bedanya cuma di kapur sama krayon saja. Tapi konsepnya mirip lah, apapun yang digambar bisa menjadi kenyataan gitu. Saya dulu sempat ngebayangin gitu, bisa menggambar apapun gitu, gambar sempak. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B, tapi imajinasi mampu membawa Anda dari A menuju kemanapun. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak basah Tutanhamun.